Nah, dua surat yang lain yang tidak ada di Quran itu pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya, sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi dua surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada dua ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa dan zuat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang dua surat yang hilang dalam Al-Quran. The two lost chapters of the Quran. Jadi dua surat yang ya, nakal-nakal teman-teman di sini. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan dua surat hilang, mereka cari sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Jadi semua kitab suci ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada kalau dikatakan kenapa Injil ada beberapa versi? Semua kitab suci itu banyak versinya. Bukan hanya Injil. Anda salah kalau memahami bahwa Injil ada banyak versi. Ya betul, ada King James Version, NIV, New International Version, terjemahan baru. Tetapi ini juga berlaku untuk Weda, juga berlaku untuk Al-Quran. Al-Quran misalnya ada terjemahan Muhammad Asad, ya, terjemahan Marmaduke Picto, The Glorious Quran, terjemahan Maulvi Yusuf Ali, terjemahan Mahmud Yunus, terjemahan Departemen Agama 3 kali direvisi, terjemahan Bakhtiar Surin, terjemahan misalnya Quraish Shihab, terjemahan Ahasan, ada banyak terjemahan. Ya hanya disebut versi itu versi terjemahan, bukan versi teks asli. Bahkan kalau dikatakan apakah pertanyaan kedua tadi ya, Injil itu untuk Nabi Isa, itu perspektif Islam. Injil tidak pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu memang catatan-catatan dari saksi mata tentang karya Isa Al-Masih. Bukan Injil diturunkan kepada Isa Al-Masih, itu kan konsep Islam.